Di situ ada pernyataan dari Paulus. Setelah Paulus melihat perkembangan yang ada di jemaat Efesus, jemaat Efesus adalah jemaat yang dinamis, ya, yang berkembang baik di tengah-tengah tantangan-tantangan yang ada pada saat itu. Nah, Paulus tidak merasa puas dengan keadaan yang ada, ya. Bukan karena dia ingin lebih dari apa yang ada, tapi dia tahu bahwa ada hal-hal yang harus berkembang lebih besar dari apa yang ada. Jadi Paulus memahami bahwa tidak cukup hanya percaya, tidak cukup hanya terbentuk menjadi sebuah jemaat, tidak cukup hanya semangat beribadah, tetapi ada hal-hal yang harus diketahui oleh, pakai email boleh? Boleh. Di Hebron RXT @gmail. Hebron RXT. Ya. Ya. Apa dari hubungi situ ya? Ya harusnya ada ininya Pak supaya bisa kalau. Oh, tadi nyala. Oh, tadi nyala. Nyala tadi. Ya. Oh ini. Ini bukan. Itu masuk Pak, cuman nggak keluar aja. Oh. Mana nih? Kirim mau ke email Pak. Coba. Ya. Coba, saya belum pernah pindahin sih. Email apa Pak? Ya gitu. Jadi dengan perkembangan yang ada dalam kehidupan jemaat Efesus, Paulus berdoa meminta tambahan, ya, tambahan kepada Bapa di surga, supaya jemaat Efesus itu, karena begini ya, setiap orang yang menjalankan satu talenta itu ditambahkan, ya. Orang yang sudah dikasih modal dan dia bisa bekerja dengan baik, menghasilkan usaha yang baik, biasa ditambahin modal gitu. Nah, jemaat juga waktu itu Paulus sepertinya begitu ya, seperti analogi itu. Paulus meminta satu tambahan. Jemaat Efesus jemaat yang beriman luar biasa, kasihnya juga luar biasa, semangatnya juga luar biasa. Tetapi itu perlu tambahan yang lebih besar lagi. Yaitu di sini Paulus berdoa di ayat yang ke-17. Aku meminta kepada Elohimnya Tuhan kita. Tulisannya gitu ya. Elohei meminta kepada the God of our Lord. Nah, jadi ada kata the God of our Lord. Ini bahasa Inggris itu lebih bagus ya. Meminta kepada Elohimnya Tuhan kita, Yeshua HaMashiach. Jadi Yeshua HaMashiach itu punya Elohim lagi gitu. Banyak orang yang terkejut mendengar pernyataan seperti ini ya. Karena tidak terlalu mencermati kalimat-kalimat Paulus. Paulus seorang rabi ya, yang mengenal Bapa, yang mengenal Mesias, dan dia memahami Torah dengan baik. Jadi dia tahu kepada siapa berdoa ya. Nah, dia berdoa kepada Elohimnya Tuhan kita. Jadi Tuhan kita, Yeshua itu punya Elohim lagi gitu. Ini tidak ada di pengajaran lain ya. Tidak biasa dikatakan begitu. Tapi kalau tulisan-tulisan Rasul itu hampir beberapa kali saya temukan itu. Dalam bahasa Ibrani disebut Elohei Adoneinu Yeshua HaMashiach. Jadi kalau saya terjemahkan, Elohimnya Tuhan kita.
Jadi Yeshua itu sebagai Tuhan dan Tuhan Yeshua itu punya Elohim lagi gitu. Itulah yang kita sembah. Nah, Paulus berdoa kepada Elohimnya Tuhan Yeshua. Dalam bahasa Inggris seperti ini ya tulisnya. That the God of our Lord Yeshua HaMashiach, the Father of glory. Nah, the God of our Lord. Jadi Yeshua itu punya God juga, yaitu Bapaknya gitu. Nanti cermati lagi ya, karena beberapa orang ragu-ragu dengan kalimat seperti ini ya, karena tidak biasa kita dengar. Supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Jadi yang memberikan roh hikmat dan wahyu itu Bapa di surga. Untuk mengenal Dia dengan benar. Mengenal Bapa dan mengenal anaknya dengan benar. Karena ada orang-orang yang begitu semangat, tetapi pengenalannya kurang benar gitu. Jadi ada pengenalan yang kurang benar tentang Bapa, tentang anaknya. Bahkan ada pengenalan yang kacau. Agak sulit juga untuk menjelaskan bagaimana kacaunya itu ya. Karena orang-orang yang sudah dikacaukan, diberitahu yang benar agak sulit karena sudah terbiasa dikacaukan gitu. Tapi kalau kita cermati dengan baik di dalam kitab suci ya, kita akan menemukan istilah-istilah dari seorang rabi yang benar-benar mengenal. Ya, punya pengenalan yang benar gitu. Nah, kita harus berpegang ya atau menggunakan acuan pengetahuan para rasul. Nah, Yeshua punya 12 rasul yang terkenal dan salah satu rasulnya adalah seorang rabi yang lahir baru. Yang mengenal secara teologis ya, di dalam Torah maupun di dalam kitab para nabi, dia sangat memahami. Karena di sekolah, dia seorang sarjana. Rasul Paulus lebih pintar dari rasul-rasul yang lain secara akademis ya. Jadi dia punya istilah-istilah yang berdasarkan pemahaman Tuhannya orang Ibrani. Jangan samakan Tuhannya orang Ibrani dengan Tuhannya orang lain. Jangan kita juga dikacaukan dengan pemahaman universalisme. Karena ada orang-orang yang memahami Tuhan dengan konsep universalisme gitu. Bukan Hebraik konsep. Ya, Hebraik konsep atau konsep Ibrani itu berbeda ya. Jadi itu bisa dibuktikan. Dan sejahtera itu dari ketujuh roh. Kenapa ada 7 roh gitu? Ya. Ini roh Elohim bermanifestasi dan berkarya di 7 jemaat gitu. Dan jemaat itu berbeda-beda kondisinya, lalu perkembangannya juga berbeda-beda. Sehingga Roh Kudus bekerja dengan cara yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masing-masing jemaat itu. Saya tidak tahu persis ya, apakah ini sebuah jumlah, tapi di situ ditulis bahwa Yohanes menyampaikan wahyu itu pertama dari Bapa Yahweh, yang kedua dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Jadi di hadapan tahta Bapa Yahweh itu ada 7 roh. Itu bukan roh yang berbeda, tapi satu roh. 7 yang ehad. Jadi ehad itu bukan cuma 1. 2 bisa ehad, 3 bisa ehad, 100 bisa ehad. Ya, yang dikatakan ehad itu bisa berarti kesatuan, ya. Compound gitu. Cuma pembaca di Indonesia yang namanya satu angka, 1 gitu. Padahal dalam bahasa Ibrani kalau dibilang ehad tuh belum tentu jumlahnya 1. Bisa 1 juta itu bisa ehad. Ya. Jadi roh yang ehad ini
memanifestasikan pekerjaannya di 7 jemaat yang berbeda. Lokasi yang berbeda, kondisi jemaatnya juga berbeda gitu. Yang ketiga, dari Yeshua HaMashiach. Semua yang ada dalam kurung itu hasil terjemahan saya ya. Yeshua HaMashiach saksi yang setia. Jadi ucapan salam itu dari 3 entitas. Pertama Bapa, yang kedua Rohnya, dan yang ketiga Putranya. Dan ada sebagian orang yang menggunakan istilah ya untuk mengajar istilah Tritunggal ya. Padahal kalau dibilang Tritunggal enggak tri juga, itu ada 7 kok gitu. Saya tidak biasa menjelaskan tentang Tritunggal ya. Jadi kalau saya melihat apa yang tertulis saja. Dan ini Yohanes, seseorang yang memiliki kualitas dan kapasitas roh yang sepertinya lebih dari yang lain dalam hal pengenalan akan Bapa, akan Rohnya, dan akan Anaknya. Dan semua tulisan-tulisan dia selalu berbicara tentang itu, tentang Bapa, tentang Anaknya, dan tentang Rohnya. Di sini juga begitu, karena yang menulis ini adalah Yohanes yang sama. Dia Yeshua yang mengasihi kita, yang telah melepaskan kita dari dosa-dosa oleh darahnya. Nah, dan telah membuat kita, jadi Yeshua telah membuat kita, Yeshua sebagai imam besar telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Elohim Bapaknya. Jadi Yeshua sebagai imam besar menjadikan kita, orang-orang yang percaya itu, menjadi imam-imam bagi Bapaknya. Ya kita perlu belajar ya tentang imam besar, tentang imam-imam, dan tentang orang Lewi. Itu dari Torah. Kalau nggak belajar itu, kita agak sulit memahami itu. Kenapa kita dijadikan imam-imam? Kenapa kita dijadikan kerajaan? Ya, artinya imam-imam yang menjalankan pemerintahan. Ini hanya bisa dipahami dengan konsep Ibrani. Nggak bisa digunakan dengan konsep yang lain, itu nanti akan salah paham. Dan belajar konsep Ibrani itu hanya dari Torah, tidak ada dari buku yang lain. Bagi dia Yeshua, jadi ini pujian ya, ucapan syukur, pengagungan kepada Yeshua, kepada putranya. Lihatlah, Yeshua datang, ya, jadi kata ia itu adalah Yeshua, datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Jadi Yeshua itu bisa dilihat. Bahkan orang berdosa pun bisa melihat. Ketika Yeshua datang, kita akan bersuka cita. Tetapi orang yang tidak percaya itu sesuatu yang sangat mengerikan. Bisa dilihat. Kalau Bapa tidak bisa dilihat. Juga mereka yang telah menikam dia. Nah, jadi yang menikam dia pun bisa melihat. Semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Semua bangsa di bumi. Sebagian menyesali. Kenapa saya tidak percaya gitu ya. Itu salah satunya mungkin ratapannya itu. Sudah terlambat untuk mempercayai dia, menerima dia sebagai Ha'adon. Nah, ini ditulis oleh Yohanes. Nah, lalu di kalimat berikutnya, aku adalah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega ini bahasa Yunani. Alfa itu huruf yang pertama, Omega itu huruf yang terakhir. Kalau menggunakan bahasa Ibrani itu Alef Vetaf ya, atau Alef dan Taf. Saya beri judul di atas. Jadi yang dimaksud di ayat yang ke-8 adalah Bapa di surga.
Mengapa ya? Mengapa kita menafsirkan begitu ya? Selanjutnya kita bisa lihat yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Dalam terjemahan Ibrani, yang maha kuasa itu El Shaddai. Yeshua bukan El Shaddai. Jadi jangan dicampur adukan ya. Jadi Elohim Ibrani itu seperti itu realitanya. Jangan dicampur adukan antara El Shaddai dengan Mesias. El Shaddai itu Bapa Yahweh. Jadi di dalam konteks ayat 8 itu yang dibicarakan oleh Yohanes adalah tentang Bapa. Jadi kalau kita baca Alkitab kita harus bisa membedakan ini yang dimaksud Bapa atau anaknya gitu. Kadang-kadang orang tidak bisa membedakan, bahkan ada orang yang justru mencampur adukan. Orang Ibrani tidak berpikir seperti itu, mencampur adukan Bapa dengan Mesias. Tidak ada itu. Hanya orang-orang di Jawa, di Indonesia ini yang suka mencampur adukan karena malas belajar bahasa Ibrani. Kenapa bahasa Ibrani bikin malas? Karena memang awalnya susah. Awalnya doang. Tapi kalau selanjutnya, itu satu fenomena bahasa yang luar biasa. Yang membuat kepercayaan diri ketika berbicara itu, kepercayaan dirinya menjadi tinggi. Tidak ada keraguan dalam berbicara. Karena benar-benar tahu gitu. Dalam konsep Ibrani. Nah, makanya saya tadi dahulukan bahwa yang kita kenal sebagai Alfa dan Omega itu Tuhannya orang Ibrani. Jangan dipahami dengan cara non-Ibrani. Karena beda cara memahaminya. Nah, Yohanes ini bukan seorang rasul, ya, tapi dia benar-benar mengenal Bapa itu melalui anaknya. Jadi ayat 1, pasal 1 ayat 8, Alfa Omega itu adalah, di situ ditulis Tuhan Allah. LAI menulisnya Tuhan Allah. Sebenarnya itu adalah, aku adalah Alfa Omega, firman Yahweh Elohim. Itu seharusnya. Seharusnya Tuhannya itu huruf besar gitu. Saya nggak tahu ya kenapa LAI tidak mau menulis ini dengan huruf besar gitu. Akhirnya orang jadi bingung. Alfa Omega ini Bapak atau anak gitu ya. Karena terjemahannya yang membuat bingung. Membuat orang ragu-ragu. Tapi kalau dalam bahasa Ibrani tidak akan terjadi rasa ragu-ragu itu. Speak boldly itu benar-benar ada gitu, ya, bicara berani itu. Karena tulisan teksnya itu seperti itu dan kronologinya ada. Nah, di bawah ditulis yang ada, yang sudah, yang maha kuasa, El Shaddai. Jadi ayat 8 itu yang dimaksud adalah Bapa Yahweh. Aku Yohanes, saudara sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan menantikan Yeshua berada di pulau sebuah Patmos. Jadi dia dalam kondisi yang kapasitas rohnya tuh melebihi semua orang, ya, dalam circumstances yang sangat ekstrim. Dia berbicara, maksudnya aku berbicara dalam roh. Dagingku sudah tidak berfungsi. Itu yang dia maksud di ayat 9. Nah, slide berikut. Nah, di Wahyu 22 kita temukan, ya, sesungguhnya aku datang, ya, aku membawa upahku. Upahku berarti orang yang pernah menerima upah, gitu, ya, upahku. Siapa ini? Untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega. Kita menemukan dua ayat seolah-olah yang mana gitu ya Alfa Omega itu. Alfa Omega itu ada dua. Bapa disebut sebagai Alfa Omega, ya. Karena tadi di ayat 8 dinyatakan seperti itu. El Shaddai itu Alfa dan Omega. Nah, di sini anaknya Yeshua Masiah berkata, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir.
Kalau kita lihat ayat ini, berarti Alfa dan Omega itu ada dua entitas yang memiliki gelar yang sama. Nanti kita akan tahu mengapa sama gitu ya. Sebenarnya sudah tahu kalau memperhatikan apa yang saya bagikan di minggu-minggu sebelumnya ya. Nah, di sini dijelaskan di ayat 22. Aku Yeshua. Jadi yang mengucapkan aku adalah Alfa Omega dijawab di ayat 16. Aku Yeshua telah mengutus malaikatku memberikan kesaksian semuanya itu kepadamu bagi jemaat. Aku adalah tunas keturunan Daud. Jadi keturunan Daud juga mempunyai gelar yang sama dengan gelar Bapa. Jadi anak dengan Bapa itu punya gelar yang sama, yaitu Alef dan Taf. Sehingga ada jemaat namanya jemaat Alef Taf. Itu bahasa Ibrani dari Alfa dan Omega. Jadi keturunan Daud ini juga adalah Alfa dan Omega. Kenapa? Ya, nanti kita jelaskan di slide berikut. Bintang timur yang gilang gemilang. Nah, sampai di situ dulu ya. Mungkin kita agak bingung. Kok Bapak itu Alfa dan Omega, kok anaknya juga Alfa dan Omega? Kenapa bisa begitu? Dulu juga saya agak bingung ya, agak bingung. Nah, slide berikut. Nah, ini ayat 1 pasal 1 ayat 12 ya. Jadi pada waktu di Pulau Patmos itu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling tampaklah kepadaku 7 kaki dian emas. 7 kaki dian emas adalah untuk membantu seorang imam besar atau menandakan kehadiran imam besar. Kenapa saya bilang membantu? Karena imam besar itu melayani di tempat yang gelap. Jadi membutuhkan kaki dian. Di ruang maha suci ya. Bukan di ruang maha suci, di ruang suci. Di ruang maha suci tidak ada kaki dian. Jadi itu di ruang suci. Tempat imam besar menjalankan pelayanannya sehari-hari. Itu digambarkan dengan kehadiran kaki dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Udah jelas bahwa Bapa Yahweh tidak pernah menjadi serupa dengan anak manusia. Tidak pernah. Kalau ada silahkan tunjukkan ayatnya. Ya, kalau mungkin pernah kita dengar. Tapi saya tidak pernah menemukan. Dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa apapun tidak pernah Bapa di surga itu menyerupai anak manusia. Tapi di sini, di tengah kaki dia itu ada seorang serupa anak manusia. Dalam bahasa Aram disebut Bar Enos. Istilah ini ada di dalam kitab Daniel. Ya, di dalam kitab Daniel pasal 7 ya. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dadanya berlilitkan ikat pinggang emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu putih metah, matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara dalam perapi, suaranya bagaikan desau air bah. Di tangan kanannya yang memegang 7 bintang, dan mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari terik. Ketika aku melihat dia, tersungkur aku di depan kakinya sama seperti orang mati, tetapi dia meletakkan tangannya di atasku dan berkata, jangan takut. Akulah yang awal dan yang akhir. Ani rison fa'ani akharon. Dan yang hidup, aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini adalah Yeshua.
Karena dia berjalan di tengah kaki Dian, itu menandakan bahwa dia adalah seorang imam besar, seorang perantara. Ya. Aku telah mati. Nah, jadi ada Alfa Omega yang pernah mati. Itu bedanya. Kalau Bapa Alfa Omega itu tidak pernah mati. Dan tidak pernah menyerupai anak manusia. Tapi Alfa Omega yang ini adalah Alfa Omega yang hidup dan yang pernah mati. Namun lihatlah, aku hidup. Artinya dia yang diutus untuk mengalahkan maut. Untuk meniadakan maut. Jadi Bapa mengutus Alfa Omega. Nah, kenapa bisa seperti ini ya? Jawabannya selalu ada di kitab suci. Jangan cari kepada pendapat-pendapat orang. Kalau kita mendapatkan pendapatnya sesuai dengan kitab suci, ya kita bersyukur ya. Bahwa Bapa menjawab pertanyaan kita melalui orang itu. Tetapi kalau pendapatnya itu berbeda dengan kitab suci, di situ kita diperhadapkan untuk memilih. Memilih apa yang kita katakan oleh kitab suci, atau memilih pendapat orang. Dan yang menulis kitab ini adalah Yohanes, seorang murid ya yang benar-benar mengenal tentang keilahian Mesias. Nah, kita lihat jawaban berikutnya. Jadi ada Alfa Omega Bapa, ada Alfa Omega Putra. Sang putra pernah berdoa sebelum dia menyerahkan dirinya sebagai kurban penebus salah. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Yesua menempatkan diri sebagai pesuruh, sebagai hamba bapaknya. Sama seperti Daud menjalankan apa yang diperintahkan oleh ayahnya gitu. Itu gambaran yang diajarkan dalam kitab suci, supaya kita bisa mengenal tentang anak dan bapa. Oleh sebab itu ya Bapa, Avi, ya bahasa Ibrani itu Avi. Yesua menyebut Avi, tidak menyebut nama bapaknya ketika dia berdoa. Permuliakanlah aku padamu sendiri, dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi sang putra ini, Alfa Omega yang pernah mati ini memiliki kemuliaan di hadirat Bapaknya. Kemuliaan yang setara. Sebelum dunia ada. Nah, jadi kita perlu cermati ya pelan-pelan ini. Karena banyak orang yang beranggapan bahwa Alfa Omega itu cuma satu. Alfa Omega itu ehad. Bapa dan anak itu ehad. Alfa dan Omega itu ehad. Alfa Omega yang tidak pernah mati dengan Alfa Omega yang pernah mati menjadi penebus, ya. Menjadi harga penebus. Penebusnya itu Bapa di surga. Tapi harga untuk menebus itu putranya. Jadi penebusan itu dibayar dengan harga senilai putra Bapa. Itu oleh darahnya. Kenapa harus oleh darah? Karena harus kelihatan. Penebusan itu harus kelihatan. Nggak bisa hanya abstrak gitu, nggak bisa. Penebusan itu harus kelihatan dengan mata. Nah, itu disaksikan nilai penebusan itu dalam rupa darah anak manusia. Dan dengan nilai penebusan itulah kita ditebus. Bukan dosa yang ditebus, tapi kita yang ditebus. Dosa dihukum, kita ditebus, dibeli. Supaya menjadi miliknya selama-lamanya. Slide berikut. Nah, di sini ada penjelasan. Mengapa Yesua itu adalah Alfa Omega yang pernah mati. Jika Elohim adalah bapamu, orang Yahudi menganggap bahwa Elohim itu bapaknya. Kamu akan mengasihi aku
Sebab aku keluar dan datang dari hak Elohim. Nah, hak Elohim itu saya ambil dari kitab suci Bible Society. Jadi hampir semua di seluruh dunia ini menggunakan versi Ibrani dari Bible Society. Aku keluar dan datang dari hak Elohim. Nah sekarang saya mau tanya, kalau Yesua itu keluar dan datang dari hak Elohim, umurnya sama nggak dengan bapaknya? Kalau kita bicara umur ya, ini analogi manusia aja ya. Keluar dan datang. Dan aku datang, ya, datang ke dalam sejarah manusia, datang ke antara manusia, bukan atas kehendakku sendiri. Kalau Yesua keluar dari Bapa atas kehendaknya sendiri, itu namanya kudeta. Itu artinya bertentangan dengan Bapaknya. Tapi dialah hak Elohim yang mengutus aku. Jadi Yesua itu dibiarkan pergi atas kehendak Bapa untuk menjalankan kehendak Bapa, walaupun dia punya kehendak. Artinya putra ini menjalankan kehendaknya untuk melakukan kehendak Bapaknya. Jadi jelas bahwa di sini kita menemukan bahwa Hamasyah dengan hak Elohim itu bersama-sama sejak dulu. Makanya dinyatakan Alfa dan Omega dua-duanya. Itulah yang disebut Ehad. Ada Alfa Omega yang tidak pernah mati. Ada Alfa Omega yang pernah mati. Dan dibangkitkan oleh Alfa Omega yang tidak pernah mati. Slide berikut. Nah, bagaimana akhirnya? Ya. Bagaimana akhirnya? Begini, kita lihat sini ya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia, Yesua, menyerahkan kerajaan kepada Elohim Ha'af. Jadi ketika Yesua bangkit dari antara orang mati, dia duduk di sebelah kanannya, dia adalah sebagai raja. Waktu dia mau naik ke surga, Yesua berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga sebagai raja. Siapa yang mengaruniakan itu? Bapaknya. Tapi suatu saat nanti, saya tidak tahu kapan ini terjadi. Alkitab juga tidak pernah memberitahu kapan ini akan terjadi. Tapi akan terjadi. Yaitu bila mana Yesua menyerahkan kerajaan. Pemerintahan yang dia jalankan setelah dia bangkit dari antara orang mati. Itu akan diserahkan kepada Bapaknya. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Jadi kekuasaan, pemerintahan, dan kekuatan itu pernah direbut oleh dunia. Nah, ketika Bapaknya mengutus, dengan kematian dan kebangkitannya itu merebut kembali pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Yesua harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai ada batasnya. Yesua itu imam besar, dia bukan raja. Dia imam besar. Dia putra. Dia perantara. Tapi dia menjalankan pemerintahan sebagai raja sampai Bapaknya, sampai hak Elohim, itu dari bahasa Ibraninya gitu ya, sampai hak Elohim meletakkan semua musuhnya di bawah kaki Yesua. Jadi Bapaklah yang meletakkan semua musuh di bawah kaki putranya. Untuk memuliakan putranya. Nanti akhirnya putranya itu menyerahkan semua kekuasaan. Dan Yesua menjadi imam besar sampai selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek gitu. Jadi Yesua itu adalah imam besar yang memperantarai antara umat dan Bapa di surga. Nah, di Zakaria ada satu nubuatan, maka Yahweh akan menjadi raja. Itu akhir final dari semua pekerjaannya atas seluruh bumi.
Pada waktu itu Yahweh adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Itu nanti. Setelah semua kekuatan kerajaan ditaklukkan. Dalam bahasa Ibrani dibatalkan. Kalau sekarang ini ada istilah di reset katanya. Itu hanya bersifat sementara riset itu ya. Memang ada. Ada satu kekuatan elit global yang mau meriset kekuatan dan pemerintahan di dunia ini dengan cara mereka. Tetapi Yeshua oleh Bapaknya akan membatalkan semua pemerintahan yang pernah ada di dalam dunia ini. Itu akan dibatalkan, dilenyapkan. Sehingga satu-satunya pemerintahan ada hanya Bapa Yahweh dan Yeshua sebagai imam besarnya. Kenapa harus ada imam besar? Suatu umat untuk menghadap yang maha kuasa itu harus ada imamnya. Orang Muslim juga paham itu, ya. Bahkan kalau imamnya cacat nggak boleh terus jadi imam. Maaf, mereka suka bilang kalau imam kentut pun batal, ya Pak Utep. Jadi seorang imam itu harus tak bercacat. Itulah yang mensahkan semua ibadah dan semua pengabdian itu menjadi sah oleh karena ada imam besar. Itulah sebabnya mengapa Yeshua harus ditinggikan. Berarti ada yang meninggikan dia. Dia tidak meninggikan diri. Karena kalau meninggikan diri itu dia melanggar Torah. Jadi harus ada pihak yang meninggikan dia. Masih ada? Slide lagi? Habis? Ini. Oh bukan. Habis ya? Oh berarti yang tadi belum saya save ya. Itulah sebabnya Yohanes di awal suratnya berkata, pada mulanya adalah Hadafar. Hadafar itu bersama-sama dengan Ha Elohim. Jadi Ha Elohim itu Alfa dan Omega. Hadafar itu juga Alfa dan Omega. Bedanya Hadafar itu pernah menjadi manusia, pernah menderita, pernah mati, pernah dikuburkan dan pernah dibangkitkan. Itu Alfa Omega Putra namanya. Tapi itu istilah saya. Karena di Alkitab tidak ada istilah Omega Putra, ya, Alfa Omega. Tapi jelas dari kitab Wahyu itu menyatakan akulah ya Alfa Omega keturunan dari Daud. Ya, jadi Mesias ini harus dikenal, dipercayai, dikasihi untuk kemuliaan Bapaknya gitu. Tidak ada catatan lain selain itu yang saya temukan dalam kitab suci ya. Dan akhirnya kita menyimpulkan bahwa Alfa dan Omega itu echad. Alfa Omega, ada Bapa sebagai Alfa dan Omega. Dia awal dan yang akhir. Ada Firman atau Hadafar yang menjadi manusia itu Alfa dan Omega juga. Andaikan Yeshua tidak dibangkitkan, maka Alfa Omeganya cuma satu ya. Kalau kita lihat Yohanes 1 ayat 2, di situ ada pernyataan yang menegaskan ayat yang pertama. Di situ katakan begini, ia pada mulanya bersama-sama dengan Ha Elohim. Jadi Yeshua sudah ada bersama-sama dengan Bapa sejak Bapa itu ada gitu. Dan tidak tahu kapan mulainya, ya, tidak ada yang tahu dan tidak ada, dialah permulaan itu sendiri. Jadi putra dengan Bapa itu awal dan akhir, tidak pernah terpisahkan. Tapi ada satu masa anak itu terpisah dari bapaknya. Itu di Golgota. Ya, dunia berusaha memisahkan dua entitas ini. Dan ketika itu Alfa Omega yang telah mati itu, sebelum mati dia berteriak kepada Alfa Omega bapaknya, Elohi, Elohi, dalam bahasa Aram, kenapa engkau meninggalkan aku? Maksudnya apa? Kenapa kita tidak ehad lagi?
Kenapa tidak Ehad lagi di Golgota? Karena dia berlumuran dengan dosa. Jadi Bapa El Shaddai yang Maha Kudus ini tidak bisa bersentuhan dengan dosa. Ketika dosa itu melumuri, memenuhi anaknya, Alfa Omega Bapa itu meninggalkan dia. Lalu Alfa Omega itu mati. Lalu Alfa Omega Bapa itu datang membangkitkan dia. Supaya keehadan itu benar-benar ada. Itulah sebabnya dalam Sema kita mendengar itu kan. Sema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Sema itu diucapkan oleh anak-anak Yakub ketika Yakub mau meninggal dunia. Jadi waktu Yakub mau meninggal dunia, dia nanya sama anak-anaknya, kalau aku mati, kamu beribadah kepada siapa? Apakah kepada ilah-ilah lain katanya, seperti nenek moyangmu Terah katanya. Lalu anak-anaknya berbicara kepada ayahnya, ketika ayahnya di tempat tidur, mereka bicara begitu, Sema Israel, dengarlah Yakub gitu. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Jadi itu pertama kali diucapkannya ketika Yakub mau meninggal dunia. Dan cerita itu hanya ada dalam kitab Targum, ya tidak ada di Torah. Targum adalah penjelasan tentang Torah. Dalam bahasa Aram ada, dalam bahasa Ibrani ada. Kalau kita baca di Bible Work, di situ ada. Kita cari Targum, atau mungkin kita bisa cari di internet, kitab Targum, nah di situ ada. Awal mula orang menyebutkan Shema. Nah itu sebuah pewahyuan ya kepada anak-anak. Karena anak-anak Yakub ini sudah memiliki relasi yang baik dengan Ha Elohim. Jadi penjelasannya Alfa Omega itu adalah bahasa Yunani ya. Bahasa Ibrani Alef dan Taf. Taf itu huruf terakhir ya. Yang kedua, Alfa Omega ini menyatakan diri. Menyatakan diri sebagai Bapa itu dalam sejarah Israel dan oleh Yesaya diungkapkan. Dan ketika Alfa Omega ini mengadakan penyelamatan, maka dia mengutus putranya, mengaruniakan putranya. Tadi dikatakan bahwa putranya sendiri yang mengatakan, aku keluar, bahasa Ibrani Yetseai, ya, aku keluar dan datang. Jadi waktu di surga dia keluar. Jadi keluarnya waktu di surga dan datang ke dalam dunia. Jadi dua kata menunjukkan bahwa dia pernah ada di surga, dia keluar untuk satu tugas khusus dari bapaknya, untuk mengerjakan pekerjaan bapaknya, dan datang. Datang kemana? Kepada orang Ibrani. Karena bapaknya itu Tuhannya orang Ibrani. Jadi konsep kita harus ke situ ya. Jangan menjadi universal konsepnya. Jadi Tuhannya orang Ibrani ini, nah ini waktunya udah habis. Ada 10 menit lagi, tapi sudah habis. Jadi begitu kita cara memahami dalam konsep Ibrani tentang Alfa Omega itu. Walaupun hurufnya atau istilahnya dalam Yunani. Tapi sebelum ada kitab suci Yunani, itu istilahnya adalah Alef dan Taf. Itulah sebabnya jemaat di Magelang itu menggunakan nama Alef Taf ya. Alef Taf ini sudah dikenal oleh orang Israel, orang Ibrani, dan yang menyatakan itu seorang nabi yang melayani di istana. Kita nyanyikan satu pujian, kita tutup dengan ucapan syukur.
Kalau masih ada yang ragu, ada yang ingin ditanyakan, saya menjawab, tapi jawabannya saya ambil dari kitab suci ya. Supaya jangan orang menganggap bahwa semua itu pendapat dari saya pribadi. Kita nyanyikan pujian atau tidak ada? Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Engkau penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Engkau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau dan Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Bapa. Ku buka hati menyembah-Mu Yeshua. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa El Shaddai. Ku buka hati untuk Roh-Mu Bapa. Ku buka hati menyembah-Mu Yeshua. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El yang Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Terima kasih Bapa yang kudus dan mulia, Bapa Tuhan kami, Yeshua HaMashiach yang kami kasihi. Tenggelamkan kami di dalam Roh-Mu. Di dalam Roh-Mu kami ingin mengenal Engkau dengan hikmat dan pewahyuan yang berkesinambungan, sehingga kami memahami, tidak berputar-putar dalam pengetahuan yang sama. Seperti kerinduan Rabi Saul berdoa, supaya jemaat Efesus mengenal Engkau ya Bapa dengan benar, mengenal putra-Mu dengan benar. Sebuah pengenalan yang dituntun, diajar dan dibimbing kepada seluruh kebenaran oleh Roh-Mu yang baik, Ruach HaKodes. Ku buka hati untuk Roh-Mu Bapa. Ku buka hati menyembah-Mu Yeshua. Jamahlah kami, penuhi kami dengan El Shaddai. Jamahlah kami,
Penuhi kami dengan kuasa El Shaddai. Jamahlah kami, Penuhi kami dengan kuasa El Shaddai. haleluya. Terima kasih Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita sudah menerima berkat firman Tuhan, bagaimana kita mengenal Bapa Elohim Yahweh dan Yeshua HaMashiach, Alpha dan Omega, yang awal dan yang akhir, biar itu menjadi satu, menambah kekuatan bagi iman kita. Saya ucapkan terima kasih untuk Pak John. Selanjutnya kita akan memberi persembahan. Sambil kita memberikan yang terbaik ke Tuhan, kita sebuah pujian. Aku diberi.